Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Ilham Haris. Selamat datang di channel Purnomo Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 9 episode 44 ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja guys cuy. Cerita berlanjut. Raungan rendah dan dalam dari guntur bergema di dalam kuali langit terbakar, menggema di seluruh gua yang besar dan sunyi. Lingkaran cahaya perak cerah muncul, memancarkan gelombang riak yang menyerupai ombak, bercahaya cemerlang seperti kilatan petir di langit malam yang kelam. Di tengah-tengah semua ini, tubuh Zhuo Fei yang dulu kokoh dan penuh energi mulai memudar perlahan. Namun, saat tubuhnya hilang, sesuatu yang luar biasa terjadi. Inti petir raksasa mulai terbentuk, mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan. Dengan penuh rasa terima kasih, Zhuo Fei berkata, "Anak muda, terimalah hadiah terakhirku. Terima kasih telah membebaskanku." Sosok Zhuo Fei yang dulu agung itu kini berdiri di ambang akhir keberadaannya, namun dia tidak tampak sedih. Sebaliknya, ada kegembiraan dan kedamaian yang terpancar dari matanya. Lindong berdiri di sana, menatap dengan rasa hormat yang dalam sambil berkata, "Panatua, istirahatlah dengan tenang." Meski pertemuan mereka singkat, Zhuo Fei meninggalkan kesan yang mendalam pada Lindong. Keberanian dan ketenangannya dalam menghadapi kematian membuat Lindong takjub. Zhuo Fei adalah sosok yang menerima nasibnya dengan lapang dada, meninggalkan dunia ini dengan cara yang mulia. Sebelum benar-benar menghilang, suara serak Zhuo Fei terdengar sekali lagi. "Anak muda, jika kamu bisa mendapatkan semua kunci menara perak, kamu seharusnya bisa mengendalikan alam petir. Dengan begitu, kamu akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan simbol kuno petir." Lantas, Lindong pun mengangguk mengerti. Selepas menerima nasihat terakhir dari Zhuo Fei, meski perasaan kehilangan menyelimuti hatinya, Lindong tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Orang-orang yang telah pergi tidak bisa dia bawa kembali, tetapi dia masih memiliki banyak hal untuk dilindungi di dunia ini. Untuk melindungi hal-hal itu, dia membutuhkan kekuatan lebih besar. Lindong menghirup nafas dalam-dalam, menenangkan gejolak emosinya, dan memusatkan perhatiannya pada inti petir besar yang terbentuk di depan matanya. Inti itu dipenuhi dengan cahaya petir yang melonjak. Energinya terasa sangat murni dan kuat. Ini adalah hadiah terakhir dari Zhuo Fei, sesuatu yang sangat berharga dan langka. Ukurannya jauh lebih besar dari inti petir yang pernah ditemui Lindong sebelumnya, dan energi yang terkandung di dalamnya bahkan lebih dahsyat. Dengan penuh kekaguman, Lindong bergumam, "Ini adalah inti petir yang aglomerasi oleh ahli ranah kematian mendalam. Kekuatan yang luar biasa." Tubuh Zhuo Fei telah disempurnakan oleh energi petir selama ribuan tahun di dasar danau petir, dan kini tubuhnya telah berubah menjadi inti petir yang memancarkan kekuatan tak terukur. Mata Lindong menyala penuh semangat. Dia tak sabar ingin merasakan seberapa banyak energi yang bisa dia serap dari inti petir ini. Tanpa ragu, dia duduk di udara, bersiap memulai latihan. Simbol kuno pelahap yang selama ini berada dalam tubuhnya berputar menjadi lubang hitam di atas kepalanya, siap menyerap kekuatan petir yang agung. Maduar. Raungan guntur rendah terdengar ketika inti petir merespon kekuatan pelahap dari simbol kuno. Meskipun inti petir itu memberikan perlawanan, itu bukan masalah besar bagi Lindong. Dengan peningkatan kecepatan rotasi simbol kuno, kekuatan pelahap pun semakin kuat. Cahaya petir mulai mengalir keluar dari inti itu, ditelan oleh lubang hitam yang berputar di atas kepala Lindong. Kilatan petir berdesis di udara mengelilingi tubuh Lindong. Kekuatan petir yang liar ini jinak setelah disaring oleh simbol kuno pelahap, membuat Lindong bisa menyerapnya tanpa rasa sakit. Energi petir yang masuk ke tubuhnya terasa sangat murni, memenuhi setiap sel, meridian, dan tulangnya dengan kekuatan baru. Saat kilatan petir menyatu dengan tubuhnya, Lindong merasakan mati rasa samar yang menyenangkan. Ini adalah tanda bahwa tubuhnya sedang menyerap energi dengan sangat efektif. Otot dan tulang di dalam tubuhnya seolah-olah berseru girang, menikmati kekuatan baru yang masuk. Dengan setiap detik yang berlalu, tubuh fisik Lindong semakin kuat, seperti baja yang ditempa dalam api. Hanya kali ini, energi petir yang membentuk tubuhnya menjadi lebih tangguh dari sebelumnya. Suara guntur terus bergetar di dalam tubuh Lindong, sementara lampu hijau yang melambangkan keterampilan naga terwujud surga hijau juga melonjak di tubuhnya, menyerap setiap tetes energi petir. Tato cahaya naga hijau mulai muncul di tubuhnya dengan kecepatan yang luar biasa. Semakin banyak seiring energi petir yang terus masuk. Kembali di menara kekacauan, Lindong pernah mencapai batas tertentu dalam penguatan tubuhnya.
Lindong pernah mencapai batas tertentu dalam penguatan tubuhnya, namun kini batas itu terlampaui. Tubuhnya yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan setiap tatapan mata naga hijau baru yang terbentuk di kulitnya menandakan peningkatan kekuatan yang signifikan. Setengah hari berlalu dalam keheningan penuh konsentrasi. Suara guntur yang meledak-ledak perlahan memudar dan simbol kuno pelahap mulai berhenti berputar. Lindong membuka matanya yang kini bersinar dengan cahaya petir. Tatapannya penuh dengan kekuatan baru yang dia peroleh dari latihan ini. Dengan cepat, dia memeriksa tubuhnya. Perasaan gembira meluap dalam dirinya ketika dia menyadari bahwa jumlah tato cahaya naga hijau di tubuhnya telah melonjak menjadi 35. Sebelumnya, ketika di Menara Kekacauan, batas yang bisa dia capai hanyalah 10. Namun sekarang, berkat energi petir dari inti Zuo Fei, kekuatan fisiknya telah meningkat dengan luar biasa cepat. Lindong tersenyum lebar, matanya bersinar dengan rasa puas sambil bergumam. Jika aku menggunakan semua 35 tato cahaya naga ini, aku bisa melumpuhkan Pang Hao dengan satu serangan. Saat ini, energi petir yang dia serap dari inti Zuo Fei benar-benar meningkatkan kekuatan Lindong secara signifikan. Namun, meskipun telah menyerap begitu banyak, inti petir di depannya hanya sedikit memudar. Ini menunjukkan betapa besar dan dahsyatnya energi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, Lindong berpikir bahwa sepertinya masih ada banyak energi tersisa di inti ini. Ia juga merasa puas bahwa pelatihannya masih bisa dilanjutkan di kemudian hari. Lindong menyimpan inti petir ke dalam tas ikan kunnya. Meski dia tahu dia bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan berlatih lebih lama, dia sadar waktunya terbatas. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan simbol kuno petir dan dia tidak bisa terlalu lama berada di dalam gua ini. Untuk saat ini, Lindong berencana untuk mendapatkan simbol kuno petir terlebih dahulu. Oleh karena itu, tanpa membuang waktu, Lindong segera bangkit dan meninggalkan kuali langit terbakar. Suara gemuruh guntur pun lenyap seiring dengan kepergiannya dan gua kembali sunyi seperti sebelumnya. Misi Lindong belum selesai. Dia telah memperoleh kekuatan baru, tetapi perjalanan untuk mendapatkan simbol kuno petir masih menantinya. Dengan semangat dan kekuatan yang baru, dia bersiap menghadapi tantangan berikutnya, yakin bahwa dia akan berhasil. Scene beralih di langit yang gelap dan penuh petir. Sesosok melesat keluar dari sebuah kuali merah tua. Dengan lambaian lengan bajunya, kuali bercahaya itu berubah menjadi seberkas cahaya sebelum mengebor masuk ke dalam tubuhnya. Sosok itu adalah Lindong yang kini telah berhasil menguasai kekuatan misterius dari artefak tersebut. Suara ceria Mulingsan terdengar. Dengan nada lega dan bahagia memanggil nama Lindong. Gadis muda itu yang terlihat agak gelisah saat menunggunya tersenyum lebar. Mata besar dan jernihnya berbinar-binar memancarkan kegembiraan yang tak bisa ditahan. Lindong membalas senyumnya. Setelah memastikan bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada ancaman yang tersisa, ia menghela nafas lega dalam hati. Gua tempat tinggal kuno ini telah dipenuhi oleh banyak pemburu harta karun, dan jika mereka mengetahui bahwa Lindong telah memperoleh inti petir paling murni, itu akan menimbulkan masalah yang sangat merepotkan. Namun untuk saat ini tidak ada yang mencurigainya. Sambil melirik ke arah tempat di mana mereka menghadapi mayat-mayat sebelumnya, Mulingsan mencoba bertanya, "Kakak Lindong, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah dengan mayat iblis itu?" Lantas Lindong mengangguk, tersenyum dan menjawab, "Ya, aku telah membantunya menghilangkan Kiimo dari tubuhnya. Namun dia hanya jiwa yang tersisa, dan setelah wasiatnya tersebar, dia menghilang dari dunia ini." Mendengar jawaban ini, Mulingsan pun terlihat kagum. Lalu ia memuji Lindong dengan mengatakan kalau Lindong benar-benar tangguh. Ia menyadari bahwa mayat iblis tersebut memiliki kekuatan yang setara dengan ahli di ranah kematian mendalam tingkat lanjut. Jika mereka bertarung secara langsung, itu akan menjadi tantangan besar bagi mereka berdua. Namun, Lindong mampu menangani situasi dengan sangat baik. Sambil tersenyum, Lindong pun merespon pujian itu dengan berkata, "Aku hanya beruntung." Ia tahu bahwa tanpa kesadaran yang tersisa dari Zuo Fei, roh yang menghuni mayat itu, menghilangkan Kiimo tidak akan semudah itu. Meskipun ia memiliki 3 harta ilahi besar, melawan seorang ahli di ranah kematian mendalam tingkat lanjut dalam pertarungan sungguhan akan jauh lebih berbahaya. Lindong kemudian memandang jauh ke ujung gua yang sepertinya tak bertepi sambil berbicara, "Kita akan langsung menuju ke bagian terdalam dari tempat tinggal ini."
Sejak memperoleh informasi dari Zhuo Fei tentang lokasi simbol kuno petir dan berdasarkan apa yang diketahuinya, Aula Guntur adalah tempat berkumpulnya para ahli paling kuat di gua ini. Oleh karena itu, ia ingin pergi ke gua tersebut. Sambil melambaikan tangannya, Lindong langsung mengajak Mulingsan untuk beranjak pergi. Mereka telah menghabiskan waktu terlalu lama di sini, dan jika mereka tidak bergerak cepat, gerbang 9 tenang, Aula Langit Misterius, dan para ahli lainnya mungkin akan mencapai Aula Guntur terlebih dahulu. Meskipun Lindong tidak khawatir mereka akan menemukan simbol kuno petir sebelum dirinya, ia tahu bahwa berhati-hati adalah langkah yang bijak. Karena Lindong berpikir, kalau orang-orang itu mungkin tidak menyadari bahwa simbol kuno petir ada di dalam gua ini. Jika dua faksi besar, Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius mengetahuinya, mereka pasti akan mengirim lebih banyak ahli yang lebih kuat. Pada saat itu, Lindong akan menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Setelah berpikir sejenak, Lindong dan Mulingsan mulai bergerak menuju kedalaman gua. Sepanjang perjalanan, mereka melewati beberapa lokasi yang tampaknya menyimpan harta karun tersembunyi. Beberapa ahli terlihat berkumpul di tempat-tempat tersebut, tapi Lindong tidak tergoda untuk berhenti. Ia fokus menuju tujuan utamanya. Saat malam tiba, cakrawala mulai gelap. Langit di bawah itu dipenuhi oleh awan badai yang berat. Dengan gemuruh guntur yang menggema di kejauhan, Lindong bisa merasakan betapa kuat dan liar energi petir di sekitarnya. Saat ini, terlihat energi petir di sekitar gua itu semakin mengamuk. Energi yang berputar di sekitar tempat itu terasa begitu kuat, sehingga membuat kekuatan Yuan di tubuhnya melambat. Sambil mengamati keadaan di sekelilingnya, Mulingsan mencoba memberi peringatan kepada Lindong. "Kakak Lindong, semakin banyak ahli di sekitar sini." Lindong mengangguk. Ia juga bisa merasakan aura-aura kuat dari para ahli yang mulai berkumpul di wilayah ini. Mereka jauh lebih tangguh dibandingkan dengan yang ditemui sebelumnya. Mereka semua bergerak menuju Aula Guntur, tujuan yang juga sedang ia kejar. Setelah perjalanan panjang, Lindong dan Mulingsan tiba di tanah yang aneh dan luas, dipenuhi oleh kilatan petir yang melintas di permukaannya. Di kejauhan, mereka bisa melihat jurang-jurang dalam yang tampaknya tak berujung, seolah-olah tercipta oleh kekuatan yang luar biasa. Lindong pun seketika teringat mengenai Zhuo Fei sebelumnya yang menyebutkan tentang Kaisar Guntur dan Raja Yimo, dua sosok yang bertarung hebat di tempat ini. Kini, bekas-bekas pertempuran mereka yang menghancurkan bumi masih bisa terlihat jelas. Setelah melihat sekeliling namun tak menemukan tanda-tanda bangunan besar yang mereka cari, dengan ragu Mulingsan mencoba bertanya, "Di mana Aula Guntur itu?" Lindong menatap ke atas, matanya tertuju pada awan badai yang tebal di atas mereka. Lalu ia menjawab Mulingsan sambil tersenyum tipis, "Aula Guntur bukan di tanah, tapi di dalam awan badai itu." Sontak Mulingsan terlihat terkejut, tapi ia mengikuti Lindong saat mereka mulai terbang menuju langit yang dipenuhi petir. Suara gemuruh semakin keras saat mereka mendekati pusat awan badai. Dari tempat itu, mereka akhirnya bisa melihat sebuah aula besar mengambang megah di atas awan. Aula Guntur dengan arsitektur kuno dan keagungannya membuat Lindong terdiam sejenak. Saat ini, simbol kuno petir yang telah ia kejar selama bertahun-tahun kini berada dalam jangkauannya. Setelah bertahun-tahun berjuang, Lindong akhirnya sampai di tujuan yang telah lama ia impikan. Namun, ia bukan satu-satunya yang berada di sana. Beberapa ahli kuat sudah tiba, termasuk para pemimpin Gerbang 9 Tenang dan Aula Langit Misterius. Tatapan Lindong bertemu dengan Pang Hao yang terlihat murung dan terkejut melihat Lindong masih hidup setelah pertemuan mereka sebelumnya. Tapi perhatian Lindong segera beralih. Di salah satu sudut awan badai, ia melihat 3 pria berjubah hitam dan putih. Simbol Yin dan Yang tergambar jelas pada pakaian mereka. Melihat mereka, hati Lindong dipenuhi amarah. Gerbang Yuan, faksi yang tak pernah bisa ia lupakan. Lindong menatap tajam ke kejauhan. Pandangannya terkunci pada 3 sosok yang melayang di tengah awan badai yang bergemuruh. Suasana yang tiba-tiba berubah muram membuat Mulingsan yang berada di sampingnya terkejut. Gadis muda itu segera bertanya dengan nada cemas, "Kakak Lindong, ada apa?" Lindong menggeleng pelan, tapi tatapannya tak beralih dari ketiga sosok itu. Dalam hatinya, dia tak menyangka akan bertemu dengan murid-murid dari Gerbang Yuan di tempat ini, jauh dari tanah asal mereka. Ada kehadiran mencurigakan di balik pertemuan ini, dan Lindong yakin bahwa mereka telah mengetahui identitasnya sejak awal. Lindong berpikir bahwasanya lengan Gerbang Yuan kini benar-benar sudah merambah sejauh ini ke laut iblis yang kacau. Selain itu, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang-orang dari wilayah Swan Timur sejak memasuki laut iblis yang kacau. Dan tak disangka, kebencian lamanya dengan Gerbang Yuan kini muncul kembali. Bersama perasaan itu, ada keinginan kuat untuk menuntaskan dendam. Lindong tahu
bahwa ini bukan pertemuan biasa dan ketika murid gerbang Yuan ini bukan sekedar pejuang biasa. Dari cara mereka membawa diri dan aura kekuatan mereka yang kuat, jelas bahwa mereka adalah anggota elit dari gerbang Yuan. Mu Lingsan yang juga sudah menyadari kehadiran ketiga sosok di kejauhan bertanya lagi, apakah kakak Lindong memiliki dendam dengan mereka? Lindong mengangguk tanpa bicara panjang lebar. Kilatan niat membunuh melintas di matanya, membuat Lingsan bisa membaca suasana hatinya. Sambil mengangkat penutup peti mati kehidupan yang dipegangnya, Mu Lingsan bertanya dengan semangat, apakah kita akan bertarung? Namun, Lindong tiba-tiba menggelengkan kepala lalu menjawab, tidak sekarang, saat ini yang lebih penting adalah memasuki aula Guntur. Mendengar jawaban ini, Mu Lingsan pun mendesah kecewa. Dia menarik kembali kegembiraannya dan mengikuti langkah Lindong yang kini mulai menenangkan diri. Lindong tahu bahwa perasaan balas dendamnya harus ditahan sementara waktu. Benda berharga yang dia cari, simbol kuno petir, ada di dalam aula Guntur dan itu adalah prioritas utamanya sekarang. Di sisi lain, ketika murid gerbang Yuan tampak menyadari tatapan tajam Lindong, salah satu dari mereka, seorang pria dengan rambut perak cerah tertawa kecil sambil berkata, sungguh tatapan yang tajam, dia pasti kuat. Namun, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, malah tampak tenang seolah mereka yang mengendalikan situasi. Pria berambut perak itu kemudian memandang pemimpin mereka sambil bertanya, bos, kapan kita akan bergerak? Pemimpin itu tersenyum samar dan menjawab, tidak perlu terburu-buru. Ayo kita masuk ke aula Guntur dulu. Kita ada di sini untuk menjalankan misi. Lalu pria berambut perak itu dengan nada serius kembali bertanya, apa Tuan itu benar-benar ada di sini? Pertanyaan ini seolah-olah menegaskan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang terlihat di permukaan. Lantas pemimpin mereka mengangguk pelan sambil menjawab, informasinya bisa dipercaya. Selain itu, kita harus mendapatkan ketiga kunci menara perak. Sementara itu, di atas awan badai lainnya, seorang sosok yang tertutup jubah merah tengah mengamati pergerakan di sekitar aula Guntur. Dia tampak menyeringai sambil berbicara, sepertinya beberapa anjing dan kucing liar telah tiba. Ini akan menjadi menarik. Kemudian, sosok berjubah merah itu tiba-tiba saja menghilang dalam sekejap, meninggalkan aura misterius di tempat itu. Di tempat Lindong berada, Mu Lingsan mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Oleh karena itu, ia bertanya kepada Lindong, kakak Lindong, mengapa tidak ada yang menuju aula Guntur? Mu Lingsan nampaknya menyadari bahwa ada banyak ahli kuat yang telah berkumpul di tempat ini, tapi tidak ada satupun yang berusaha masuk ke dalam aula Guntur. Lantas, Lindong pun tersenyum tipis lalu menjawab, aula Guntur dilindungi oleh selubung petir. Namun, selubung petir ini perlahan melemah. Mereka semua menunggu waktu yang tepat. Mendengar jawaban ini, Mu Lingsan pun mengangguk dan akhirnya memahami situasinya. Setelah diperhatikan dengan seksama, dia melihat bahwa aula Guntur memang dikelilingi oleh tanda-tanda petir yang nyaris tak terlihat. Namun, seiring berjalannya waktu, tanda-tanda itu semakin redup, seperti riak air yang perlahan-lahan menghilang. Ketika petir yang melindungi aula Guntur semakin melemah, suasana di sekitar menjadi semakin tegang. Banyak ahli lain mulai berkumpul dan tatapan mereka penuh keserakahan, menunggu saat yang tepat untuk menyerbu masuk. Dalam keheningan yang tiba-tiba, seorang ahli tak sabar meneriakkan, ayo pergi! Teriakan itu memecah suasana tegang. Seketika, ratusan sosok ahli melesat menuju aula Guntur dengan kecepatan luar biasa. Namun, Lindong tetap di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Dia tahu, orang-orang yang tidak bisa menahan keserakahan mereka biasanya adalah orang yang pertama mati. Dan firasatnya terbukti benar. Begitu ratusan ahli mendekati pintu raksasa aula Guntur, mereka mulai menyerangnya dengan kekuatan penuh. Kekuatan Yuan tanpa batas ditembakkan ke pintu itu, membuat dentuman keras menggema di seluruh langit. Madawar! Pintu perak raksasa itu akhirnya meledak dan bau kuno yang tebal keluar dari dalam. Aula Guntur yang telah tertutup selama ribuan tahun kini terbuka kembali, menyambut para ahli yang tak sabar dengan segala misterinya. Ayo masuk! Beberapa ahli meneriakkan seruan kegembiraan saat mereka bergegas masuk. Namun pada saat yang sama, mata Lindong menyipit. Madawar! 3 sinar perak tiba-tiba meledak dari dalam aula Guntur, penuh dengan kekuatan penghancur yang mengerikan. Dalam hitungan detik, ratusan ahli yang baru saja berlari menuju pintu masuk dihancurkan. Tubuh mereka meledak menjadi kabut darah.
Lindong menatap dengan penuh keseriusan saat 3 sosok perak mulai muncul dari dalam aula Guntur. Mereka adalah 3 mayat iblis yang di masa lalu adalah Raja Guntur yang perkasa. Meskipun telah mati, kekuatan mereka masih sebanding dengan ahli tahap kematian mendalam yang canggih. Lindong menarik nafas dalam-dalam dan menyadari bahwa sepertinya tidak akan mudah memasuki aula Guntur. Pasalnya, 3 mayat iblis ini adalah penjaga terakhir aula Guntur dan hanya mereka yang cukup kuat yang akan bisa melewati pertahanan mereka. Dan cerita pun bersambung. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.